Drumming on the beat. Fools like them, they suss me out and then they go. Assalamualaikum. Salam sejahtera selalu. Semoga panjenengan semua diberikan kesehatan, keselamatan, dan kelimpahan rezeki. Amin. Mengulas sekilas mengenai sebuah etnis atau suku yang mana memiliki tradisi atau budaya yang unik, di mana para orang tua sengaja membuat pondok cinta untuk anak perempuan mereka. Secara tradisional, rumah mereka terbuat dari bambu kecil dan tidak tahan lama pada saat musim hujan tiba. Tujuan pondok cinta ini sebenarnya tidak jauh berbeda dengan cara para orang tua yang membebaskan anak perempuannya untuk memilih tambatan hatinya sendiri. Lantas, seperti apa potret kehidupan masyarakat di sana? Tetap bersama Kisah Kasih Channel, simak videonya sambil diseruput kopinya agar panjenengan semua tidak gagal paham atas segala informasi yang telah disajikan. Lain kampung lain adat, lain suku, lain pula adat istiadatnya. Demikian pula halnya dengan suku Kreung di Kamboja yang memiliki tradisi sangat unik. Dalam tradisi ini, para ayah dari suku Kreung akan membangun sebuah gubuk sebagai tempat tinggal baru bagi anak perempuannya. Gubuk-gubuk ini umumnya berbentuk panggung untuk melindungi dari hewan liar dan banjir. Gubuk ini menjadi fasilitas yang diberikan para orang tua kepada anak perempuannya yang telah berusia 15 tahun atau telah mengalami masa pubersitas. Pondok cinta bagi anak gadis suku Kreung dibangun tak jauh dari rumah menggunakan bambu. Pondok tersebut akan menjadi tempat tinggal sampai para gadis menemukan tambatan hatinya. Di dalam pondok tersebut, para anak perempuan diizinkan untuk menerima kunjungan dari para lelaki yang ingin mendekatinya, dan mereka dapat berinteraksi secara pribadi. Pondok ini hanya digunakan saat malam hari, dan anak perempuan dapat mengganti pasangan, atau memilih untuk tidak melanjutkan hubungan jika dia merasa tidak cocok. Tradisi ini didasari oleh keyakinan suku Kreung bahwa pernikahan seharusnya didasarkan pada cinta dan keharmonisan. Dengan adanya pondok tersebut, para gadis diberi kebebasan untuk mengenal berbagai calon pasangan dalam lingkungan yang aman sebelum memutuskan untuk menikah. Suku Kreung percaya bahwa dengan cara ini, pernikahan yang terjadi akan lebih bahagia dan harmonis karena pasangan telah memiliki waktu untuk benar-benar saling mengenal. Tradisi pondok cinta telah mendapat perhatian publik, terutama dari kalangan yang melihatnya sebagai bentuk pembebasan dalam masyarakat yang biasanya konservatif. Selain itu, pengaruh modernisasi dan agama dari luar mulai mempengaruhi tradisi ini, dan pondok cinta kini lebih jarang ditemukan. Masyarakat suku Kreung mengajar remaja mereka bahwa praktik pengeceritan adalah bagian alami, indah dari cinta dan asmara. Saat ini, dengan perkembangan zaman dan pengaruh globalisasi serta agama, tradisi pondok cinta suku Kreung mulai mengalami perubahan dan perlahan-lahan ditinggalkan. Namun, beberapa komunitas suku Kreung yang masih berada di daerah terpencil mungkin masih mempraktikkannya sebagai bagian dari identitas budaya mereka. Tradisi ini terus menjadi simbol kebebasan dalam memilih pasangan dalam masyarakat yang relatif tertutup dari dunia luar. Terlepas dari itu, suku Kreung adalah kelompok etnis minoritas yang tinggal di daerah pegunungan timur laut Kamboja, terutama di Provinsi Ratanakiri. Mereka adalah bagian dari kelompok etnis Austroasiatik yang termasuk dalam rumpun bahasa Mon Khmer. Kehidupan sehari-hari suku Kreung sangat terkait dengan alam, adat istiadat, dan budaya yang diwariskan secara turun-temurun. Masyarakat Kreung hidup dalam komunitas kecil yang saling bergantung. Mereka mengedepankan kerjasama, baik dalam kegiatan pertanian maupun urusan sosial. Mereka cenderung memiliki gaya hidup semi-nomaden,
bergantung pada hutan untuk makanan, obat-obatan, dan bahan bangunan. Struktur keluarga mereka adalah patriarki, meskipun perempuan juga memiliki peran penting dalam komunitas, terutama dalam pengambilan keputusan keluarga. Suku Kreung mengandalkan metode bercocok tanam pindah atau shifting cultivation untuk memenuhi kebutuhan pangan mereka. Mereka menanam padi kering, jagung, ubi, dan sayuran lain di lahan-lahan hutan yang ditebang sementara, lalu ditinggalkan untuk generasi setelah beberapa tahun. Selain bertani, mereka juga berburu hewan liar dan meramu tanaman obat dari hutan. Kehidupan mereka sangat bergantung pada sumber daya alam sekitarnya. Masyarakat Kreung cenderung menjalani kehidupan subsisten, di mana mereka menghasilkan hanya apa yang mereka butuhkan untuk bertahan hidup dan jarang terlibat dalam ekonomi pasar. Mayoritas masyarakat Kreung menganut animisme, kepercayaan bahwa roh-roh mendiami alam, seperti pohon, batu, sungai, dan gunung. Mereka melakukan berbagai ritual untuk menghormati roh-roh tersebut dan menjaga keseimbangan antara manusia dan alam. Upacara adat, seperti pernikahan, kelahiran, dan kematian, dilakukan dengan melibatkan sesajen dan ritual khusus untuk mengundang restu dari roh leluhur. Mereka percaya bahwa roh nenek moyang mempengaruhi kehidupan sehari-hari dan kemakmuran komunitas. Musik dan tarian juga memiliki peran penting dalam kehidupan mereka. Instrumen musik tradisional, seperti gongs dan drum, sering digunakan dalam upacara keagamaan dan perayaan komunitas. Sebagian besar masyarakat Kreung memiliki akses terbatas ke pendidikan formal. Sistem pendidikan modern belum merata di komunitas-komunitas terpencil ini, sehingga banyak anak-anak yang tidak bersekolah atau hanya bersekolah hingga tingkat dasar. Suku Kreung di Kamboja adalah salah satu contoh dari komunitas adat yang terus berusaha mempertahankan tradisi dan cara hidup mereka di tengah tekanan modernisasi. Mereka memiliki hubungan yang erat dengan alam, adat istiadat, dan kepercayaan tradisional yang telah berlangsung selama berabad-abad. Namun, tantangan seperti deforestasi, marginalisasi sosial, dan hilangnya tanah adat menempatkan komunitas ini dalam posisi rentan di masa depan. Demikian ulasan singkat mengenai tradisi unik suku Kreung di Kamboja. Semoga bisa menghibur panjenengan semua.